warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Sejani, ini saya subjek 006. Saya di sini akan mengungkapkan hasil observasi saya, yaitu yang berjudul analisis laporan keuangan perusahaan pabrik untuk dua perusahaan. Sebelumnya, saya menyampaikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayah Allah, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dua perusahaan yang saya maksud di sini yaitu yang pertama ada PT Hexindo di Perkasa DBK yang beralamat di SPBU Jalan Lewayong, Pondambea nomor 2526, Repo-Repo, Kecamatan Bandua, Kota Kendari. Dia berdiri pada tahun 1988 dan untuk PT Intraco Chemical DBK. Dia beralamat di Wongu, Kecamatan Kalikadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 1970. Nah, baik, saya langsung saja akan menjelaskan mengenai progres sejarah, visi dan misi pada kedua PT tersebut. Yang pertama itu untuk PT Hexindo di Perkasa, mungkin memang bisa dilihat di belakang. PT Hexindo di Perkasa merupakan distributor alat berat terbuka menjadikan solusi untuk sektor pertambangan, konstruksi dan perhutanan diberikan dengan komitmen terhadap keunggulan. Perusahaan ini berupa menjadi mitra terpercaya bagi para pelanggannya. Sejarahnya, ia berakar kuat dalam industri alat berat. Hexindo telah membangun reputasi atas kualitas dan layanan. Untuk visinya di sini, ia menjadi penyedia solusi alat berat terbaik dan terintegrasi di Indonesia. Visinya yaitu memberikan produk kualitas, layanan pengajuan yang unggul dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, PT Intraco TBK dikenal sebagai penyedia solusi alat berat yang komprehensif, melayani berbagai industri vital dengan fokus pada inovasi dan efisiensi. Intraco bertekad untuk memiliki pasar dengan penawaran produk dan layanannya. Bisa dilihat sejarah dari PT Intraco TBK sendiri, ia memiliki rekam jejak panjang dalam industri. Terus ia juga berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Untuk visinya, ia menjadi perusahaan alat berat terdekat yang memberikan solusi berkelanjutan. Misi dari PT Intraco TBK ini, ia menyediakan produk dan layanan inovatif, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada kegiatan operasional, perbandingan lingkup dan efisiensi. Yang pertama yaitu untuk PT Hexindo Perkasa. Dia fokus utama pada distribusi dan penjualan alat berat kreatif, mendukung sektor pertambangan, konstruksi, dan pengurangan dengan jaringan yang luas. Selanjutnya itu PT Intraco TBK. Dia juga menyediakan beragam merek alat berat, termasuk Yogo dan Mahindra, serta jasa penyewaan dan kontraktor menjangkau lebih banyak segmen pasar. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Efisiensi operasionalnya yaitu kedua perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan untuk memastikan operasional yang efisien dan produktif, namun dengan strategi yang sedikit berbeda dalam portofolio. Baik, selanjutnya ada layanan penjual, strategi dan kepuasan pelanggan. Untuk PT Hexindo di Perkasa, ia ini mengedepankan ketersediaan sumber asli, teknisi terlatih dan layanan pemberian cepat untuk meminimalkan downtime pelanggan. Kalau untuk PT Intraco TBK sendiri, dia menawarkan paket layanan terintegrasi termasuk kontrak perawatan, pelatihan operator, dan dukungan teknis 24/7
diajukan balik ke panitia. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas kemampuan jangka pendek. Untuk rasio likuiditas adalah indikator penting kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Ini mencakup rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancarnya, ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Sedangkan untuk rasio cepatnya, dia lebih konservatif, mengecualikan persediaan dari aset lancar. Jadi perbandingan menunjukkan bagaimana masing-masing perusahaan mengelola kas dan aset lancar untuk menjaga stabilitas finansial. Lanjut kepada rasio analisis rasio solvabilitas kekuatan keuangan jangka panjang. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap aset. Dia ini mengukur proporsi aset perusahaan yang didanai oleh utang. Rasio yang lebih rendah menunjukkan solvabilitas yang lebih baik. Yang kedua itu ada rasio utang terhadap ekuitas. Ia menunjukkan sejauh mana dana pemegang saham menutupi utang perusahaan. Rasio ini penting untuk mengukur resiko keuangan jangka panjang. Untuk yang selanjutnya itu ada perbandingan. Jadi analisis ini akan mengungkapkan perusahaan mana yang memiliki struktur modal yang lebih sehat dan kemampuan bertahan yang lebih kuat dalam jangka panjang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas efektivitas pendapatan. Yang pertama itu ada margin laba kotor. Margin laba kotor ini ia menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produktif relatif terhadap penjualan. Yang kedua itu ada return on equity atau ROE, mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas investasi mereka. Yang ketiga itu ada margin laba bersih. Ia mengukur presentase laba bersih dari sektor pendapatan setelah memperhitungkan semua biaya termasuk pajak. Terakhir itu ada return on asset. Ia menilai beberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Perbandingan rasio profitabilitas akan memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang lebih efektif dalam mengubah penjualan menjadi laba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dipahami. Baik, perkenalkan nama saya Wulan, bilangin E12304. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Teni Astriani yang pertanyaannya itu, mengapa kedua perusahaan tersebut layak dibandingkan dalam suatu analisis industri alat berat? Mungkin itu saja. Dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hesti, NIM E12307. Pertanyaan saya itu, kan Anda tadi jelaskan dua perusahaan. Pertanyaan itu, perusahaan mana yang lebih fokus pada spesialisasi produk dan mana yang lebih menekankan diversifikasi? Ini saja pertanyaan saya. Mungkin saya akan minta sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wulan, yang mana pertanyaannya yaitu mengapa kedua perusahaan tersebut layak dibandingkan dalam suatu analisis alat berat.
Jadi jawaban saya di sini yaitu kedua perusahaan tersebut layak dibandingkan dalam satu analisis industri alat berat karena dia memiliki banyak kesamaan karakteristik. Namun juga perbedaan strategi bisnis yang justru memperkaya analisis, yaitu seperti bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua itu memiliki aktivitas usaha yang sejenis. Ketiga itu ada mereka itu sama-sama usaha terbuka atau TBK yang biasa kita dengan TBK. Yang keempat itu mereka itu beroperasi di wilayah yang sama yaitu di Kota Kendari. Kelima itu mereka itu memiliki strategi bisnis yang berbeda. Justru perbedaan inilah yang membuat perbandingan menjadi menarik. PT Resikal Perkasa dia di sini fokus pada suatu merek utama yang disebut tadi, dan kekuatan layanan penjualnya itu cukup baik. Sedangkan untuk PT Infra dia ini lebih diversifikasi atau seperti multimerek, sewa alat, contohnya itu seperti kontraktor. Jadi perbedaan strategi itu memungkinkan analisis efisiensi operasional, risiko keuangan, kemampuan menghasilkan laba. Mungkin itu saja bisa saya jawab. Kembali kepada saudari Puan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Esti, yang dimana pertanyaannya itu perusahaan mana yang lebih fokus pada spesialisasi produk dan mana yang lebih menekankan diversifikasi. Jadi sesuai yang saya sudah jelaskan tadi, menurut saya perusahaan yang lebih fokus pada spesialisasi produk yaitu perusahaan PT Resikal di Perkasa, karena dia ini dikenal sebagai distributor utama alat berat merek Hitachi di Indonesia. Dia juga sudah memiliki banyak cabang, dan salah satunya itu ada di Kota Kendari yang saya jelaskan tadi, yang beralamat di Jalan Yewayong Kondambea, Kecamatan Bogor, Kota Kendari. Dia juga fokus bisnisnya relatif sempit namun mendalam, terutama pada alat berat konstruksi dan pertambangan seperti ekskavator dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada saudara teman. Berarti meskipun PT Exindo Adi Perkasa Tbk dikenal fokus pada satu merek utama yaitu Hitachi, perusahaan ini tidak sepenuhnya murni spesialisasi. Ya, karena masih mengembangkan pendapatan dari jasa penjual seperti penyewaan alat dan suku cadang yang menunjukkan adanya diversifikasi pendapatan meskipun produknya relatif homogen. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab sebenarnya kepada saudara teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja. Kesimpulan dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu di sini ada misi utama dari PT Exindo di Perkasa. Dia di sini unggul dalam fokus layanan penjual yang saya jelaskan tadi, dan mereka ini sementara PT Intraco Tbk menonjol dalam diversifikasi produk dan kecukupan pasar. Yang kedua itu ada kinerja keuangannya. Mereka ini perbedaan signifikan teridentifikasi dalam risiko likuiditas, solidaritas dan profitabilitas mencerminkan strategi menjamin yang berbeda. Yang ketiga itu ada peluang. Kedua perusahaan memiliki peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pasar dan memperkuat posisi pasar mereka.
saran strategis yaitu untuk PT keduanya diversifikasi ini produk dapat meningkatkan penetraan pasar untuk PT Intrako mengeluarkan jasa layanan penjual agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jadi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.